Berbagai polemik dan sorotan masih menyelimuti Verdi Sambo yang menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung yang juga penasihat ahli Kapolri Profesor Muradi menyatakan Sambo diduga memiliki kakak dan adik asuh yang membuatnya percaya diri dalam menghadapi kasusnya. Kakak dan adik asuh ini berperan untuk membentuk persepsi publik dengan harapan vonis hakim yang dijatuhkan pada Sambo akan lebih ringan. Ada karakter yang kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan, tanda kutip, minimal mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati dari yang bersangkutan. Saya ambil contoh gini, Mas Aiman. Ya. Mulai tersangka, kemudian sidang komisi etik, ya, kemudian banding, dan banding itu ditolak. Nah, sekarang itu adalah yang harus kita kawal betul adalah proses persidangan. Oke. Karena kakak ini punya peran misalnya nanti adalah membangun persepsi publik seolah-olah yang FS ini innocent dan sebagainya. Ini akan mengganggu ataupun mempengaruhi perspektif dari hakim dan jaksa. Muradi tidak menyebut siapa nama kakak asuh Sambo, akan tetapi berperan penting dalam karirnya. Kalau yang purnawirawan yang saya station ya itu satu ya, yang purnawirawan, karena memang beliau ini punya pengaruh mulai menjadikan jenderal bintang 1, kemudian jadi jenderal bintang 2, jadi Kadif ini seniornya sudah pensiun. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku belum mendapatkan informasi tentang dugaan kakak dan adik asuh Sambo yang menjadi backingnya. Sementara di sisi lain, tim liputan Kompas TV mendapat tanggapan dari kuasa hukum Sambo Arman Hanis. Dalam pesan singkatnya, Arman Hanis menyatakan, kami tim kuasa hukum membantah hal tersebut karena tidak jelas apa dan siapa yang dimaksud dengan kakak asuh dan terhadap penilaian kenaikan pangkat yang lebih cepat dari klien kami. Menurut kami, pasti sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang oleh pimpinan Polri berdasarkan prestasi dan kinerja klien kami. Dan juga kami, tim kuasa hukum melihat pernyataan tersebut sangat asumtif dan tanpa dasar. Kami persilahkan pihak yang menyatakan hal tersebut untuk membuktikan pernyataannya. Kami menyesalkan ada pihak-pihak yang terus berusaha melakukan penghakiman di luar konteks masalah hukum klien kami. Selanjutnya, kami tidak memberikan tanggapan lebih lanjut karena tidak berhubungan dengan perkara yang kami tangani. Terima kasih. Sebelumnya ada 3 Kapolda yang diduga terlibat kasus Sambo, yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Tetapi Humas Polri menyebut tim sus belum memeriksa mereka. Kini publik diliputi dengan rasa penasaran, siapakah sebenarnya kakak dan adik asuh Sambo, dan benarkah mereka mempunyai peran penting untuk mempengaruhi persidangan? Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, dugaan adanya kakak asuh dari Verdi Sambo yang kemudian menjadi backing, siap membantu agar Verdi Sambo nanti mendapat hukuman yang ringan, mencuat ke publik atau menjadi wacana perbincangan. Nah, apakah ini benar? Atau jika ini benar, maka bisa dikatakan memang ada pengaruh sampai di eksternal kepolisian yang sudah berada di luar dari lembaga Polri yang cukup kuat juga. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya kakak asuh ataupun adik asuh dari Verdi Sambo? Nah, pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring. Di antaranya, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, dan juga Kabareskrim Polri tahun 2009-2011, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, Mas Bambang, Prof. Muradi, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu, salam sehat. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak Ito, Mas Bambang, dan Prof. Muradi terutama. Saya bilang terutama untuk Prof. Muradi karena minggu ini kayaknya bintang utamanya Prof. Muradi. Terima kasih sudah hadir juga untuk Kompas TV di pagi hari ini. Prof, dari sekian beberapa kali Anda muncul, Anda bilang ada kakak asuh begitu yang memuluskan karir siapapun lah. Kalau dalam kali ini Anda menyebutnya Verdi Sambo dan kemudian kita jadi fokus pada kasusnya ini, saya melihat ini adalah upaya untuk menjaga agar kasus ini baik terus sampai nanti di pengadilan dan keputusannya begitu. Tapi Prof, kenapa ini dimunculkan sekarang? Apakah pemirsa juga perlu tahu bahwa Prof. Muradi ini selain akademisi di Unpad juga adalah penasehat Kapolri begitu.
apakah ini memang mengganggu proses sekarang yang terjadi oleh tim Sus Polri untuk kasus pembunuhan berencana Joshua dengan tersangka utamanya Ferdi Sambo, sehingga ini dimunculkan sekarang, Prof. Muradi? Ya, terima kasih Mas Banyu. Bapak-bapak sekalian, saya ingin mundur beberapa sebulan terakhir lah ya, atau mungkin 1,5 bulan terakhir. Jadi kan memang ada upaya kemudian membuat skenario baru. Nah, skenario yang kemudian jauh dari apa yang sebenarnya. Nah, ketika kemudian skenario itu kemudian gagal, juga ada upaya untuk kemudian meyakinkan untuk tidak memproses secara terbuka ya, bukan diproses secara terbuka dalam bentuk penersangan dan sebagainya. Ya, yang ketiga misalnya tadi saya sebutkan bahwa ketika disebut tersangka kan memang Polri dan juga Titus agak lama. Kenapa agak lama? Saya sih meyakini bahwa ada dinamika yang luar biasa di internal. Makanya kemudian ketika kemudian baru ditersangkakan beberapa hari kemudian, harusnya memang agak lebih cepat ya. Tapi kemudian prosesnya ada juga tersendat ketika bicara soal sidang komite etik ya. Nah, ini juga beberapa kali juga keras dan pada akhirnya kemudian komite etik tetap memutuskan PTDH. Nah, ketika proses PTDH ada banding. Nah, banding ini kan ada ruang juga sebenarnya untuk kemudian mengungkap bahwa yang bersangkutan seolah-olah innocent dengan isu-isu yang kemudian berkembang. Nah, saya sih melihat ini akan terus sampai nanti persidangan umum ya. Makanya pertama kali saya lontarkan kakak asuh kan sekitar pertengahan Agustus. Ini saya munculkan lagi karena kita nggak ingin kemudian orang tidak fokus pada penyelesaian kasus ini. Prof, ada dua hal Mas Bayu. Ada keterlambatan atau kelambatan yang tadi itu ada sedikit vakum itu Anda yakini, Anda duga, Anda dapat informasi dari internal bahwa ada gangguan dari eksternal tapi masih ada hubungan yang kemudian kita sebut sebagai kakak asuh ini terhadap kasus ini, atau apa begitu? Apa memang kan kalau kita tanyakan, kita juga mengikuti, kita tanyakan ke Pak Dedi sebagai juru bicara dari Polri, dari Kadif Humas Mabes Polri mengatakan enggak, ini prosesnya terus berjalan apa dan segala macam, kayak nothing happen gitu, Prof. Ya, kalau Mas Banyu ada apa? Ditanyakan tiga-tiganya saya dapatkan data itu. Informasi tepatnya bukan data informasi yang saya pengen uji betul sebenarnya apakah memang informasi tersebut itu memperkuat asumsi awal ya. Nah, faktualnya ketika kemudian ada beberapa kali delay, kemudian juga ada perdebatan di internal soal itu, saya kira itu kemudian ini tanda kutip ya Mas Bayu. Saya ingin juga kemudian teman-teman di dalam ini juga mendapatkan dukungan dari publik supaya prosesnya juga dapat secara normatif dilakukan, tidak delay, tidak kemudian muter-muter dan sebagainya. Publik hari ini saya kira sudah meyakini bahwa ini sudah muter-muter. Makanya percepatan ketika ada proses banding dan ditolak, saya kira itu menjadi salah satu titik dorong agar proses peradilan yang bersangkutan itu tidak lagi diinterupsi. Minimal misalnya begini Mas Bayu, minimal di internal kan kalau di P21 misalnya kan di internal tidak lagi terlalu di bawah tekanan. Nah, tekanan itu akan pindah pindah ke proses peradilan umum. Nah, proses peradilan umum ini ada aktor yang lain ya di luar polisi yang namanya misalnya hakim dan jaksa. Ini yang saya kira juga perlu disampaikan ke publik bahwa proses ini nggak boleh diinterupsi dan nggak boleh diganggu dengan hal-hal yang bersifat personal. Karena begini, kasus FS ini bukan kasus operasi kepolisian. Ini murni personal yang kemudian menyeret organisasi. Saya bilang kasihan organisasi karena apa? Karena Polri itu cukup besar dan kemudian juga sudah selama tiga pimpinan Polri dari Pak Badudin, kemudian Pak Tito, bahkan ya kemudian setahun sama Pak Aidam itu kan bagus sekali. Nah, ini kalau kemudian terseret hal yang remeh-temeh yang kemudian bersifat personal, ini kan buat saya luar biasa sayang, dan itu yang saya kira saya ingin tekankan bahwa harus ditekankan bahwa kasus ini harus selesai supaya internal Polri-nya berwibawa begitu. Ya sedikit saja Prof. Muradi, sedikit lagi. Saya penasaran mumpung ketemu Anda begitu ya. Dari mana Anda meyakini bahwa ketika kasus ini masih dipegang oleh tim Sus Polri saat ini untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua,
ada yang ingin mempengaruhi kasus ini itu dari kalau kemudian kita sebut kakak asuh karena sudah berada di luar begitu dari kepolisian, itu dari mana Anda punya keyakinan itu? Apa memang begitu? Apa memang polisi yang pensiun seperti Pak Ito misalnya masih boleh, apa itu sampai bisa mempengaruhinya? Apa kan udah nggak punya struktural, bagaimana dia bisa mempengaruhi hal-hal itu di dalam? Mas Bayu, ada akan tadi kakak asuh, ada asuh itu ada dua ya. Yang masih aktif, masih yang sebagian besar pegang posisi strategis ya. Oh, ada juga yang masih aktif. Oh. Ya, makanya saya bilang yang masih aktif ini yang kemudian menjadi bridging untuk kemudian menyampaikan dari yang sudah tidak aktif. Pak Bayu juga harus paham, Mas Bayu juga paham bahwa memang kayak purnawirawan macam seperti Pak Ito, kemudian beberapa yang lain itu dihormati betul, didengar betul gitu. Makanya kemudian diyakinkan dan sebagainya. Saya kira ini yang kemudian juga, apalagi ada bridging tadi, ada jembatan untuk menghubungkan antara apa yang kakak asuh sudah pensiun dengan teman-teman dengan yang kemudian mengelola kasus ini, yang tadi tim sus, Kapolri dan sebagainya seperti itu. Ya, terbayang Prof. Muradi, karena Anda menyampaikan ini menjadi wawasan baru lagi bagi publik, terutama secara keseluruhan. Apa yang harus dibenahi sebetulnya di kepolisian? Bagi saya sebenarnya kan seperti itu. Mas Bambang, Anda juga selalu mengamati kepolisian, walaupun mungkin dari luar, tapi nggak jauh-jauh juga sebetulnya. Benar tuh, yang dikatakan Prof. Muradi, masih bisa hal semacam ini terjadi, Mas Bambang? Kemungkinan itu sangat besar sekali ya, karena memang pengaruh antara kakak asuh dan adik asuh ini sudah menjadi kultur mulai sejak Akpol gitu loh. Kemudian berkembang ketika sudah bertugas, ini juga terkait dengan pola promosi di internal gitu loh. Karena tidak ada merit system yang bisa berjalan dengan bagus. Kalaupun peraturan terkait dengan merit system itu ada, tetapi fakta-fakta di lapangan ini tidak berjalan gitu. Mungkin saya masih mengingat di zaman Pak Ito dulu misalnya untuk menjadi seorang bintang 3 misalnya gitu, atau menjabat sesuatu bintang 2 yang memiliki posisi yang penting, itu harus sebelumnya pernah menjadi Kapolda tipe B berapa kali, terus kemudian Kapolda tipe A, seperti itu. Tetapi di era sekarang ini tidak terjadi, tiba-tiba promosi itu meluncur begitu saja. Seseorang yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman yang luas, dengan masa usia yang masih muda, kemudian tiba-tiba melompat memiliki jabatan yang sangat strategis. Itu akibatnya apa? Mereka tidak memiliki kebijakan, terus kedewasaan berpikir dan pengalaman yang luas gitu. Makanya kemudian muncul arogansi oleh mereka seperti itu, Mas Bayu. Dalam pandangan Anda, menghormati senior udah pasti terjadi kan di dalam institusi yang disiplin militernya sejak di akademi dulu memang sudah bagaimana menghormati kakak angkatan dan lain-lain begitu. Bahkan ketika sudah keluar dari institusi, dalam hal ini Polri, mereka juga masih sering berkomunikasi. Jadi ada positif juga sebetulnya hal-hal semacam ini. Yang sudah pensiun, pasti Pak Ito sebagai mantan Kabar Eskrim banyak dimintai nasihatnya juga oleh polisi yang masih aktif begitu, oleh junior-juniornya yang masih aktif untuk memberikan input. Bagi saya itu kan hal wajar, tetapi di mana kemudian ini menjadi, kenapa bisa oke lah ada ekses negatifnya, saya pikir harusnya sedikit gitu. Karena ini kan semua menjaga dan tahu batasan-batasannya, nggak boleh kita kayak begini-begini. Tapi kenapa jadi cenderung, saya mendengar dari Mas Bambang dan Prof. Muradi, kita khawatir ini lebih banyak negatifnya, hubungan kakak dan adik ini yang sebetulnya saling menghormati sebetulnya sampai batas itu, Mas Bambang? Karena saya melihat tidak ada sistem yang memastikan bahwa sistem yang baik-baik itu berjalan dengan benar gitu loh. Hubungan kakak asuh, adik asuh ini memang sangat bagus ya, karena memang ada kedekatan-kedekatan sehingga sharing experience, sharing, terus kemudian perintah itu bisa sehati, itu ada chemistry seperti itu. Tetapi fakta-fakta yang di lapangan ini lebih pada hubungan-hubungan pragmatis gitu loh. Hanya sekedar mengejar promosi jabatan atau kemudian kepentingan-kepentingan di luar kerja, misalnya
yang menjadi sorotan kemarin tentang terkait dengan gaya hidup hedon gitu misalnya. Mereka bergabung bersatu untuk kepentingan pragmatis untuk mengumpulkan pundi-pundi misalnya seperti itu. Bahkan karena sistem tidak berjalan, setelah pensiun kadang-kadang mohon maaf Pak Ito, saya melihat ada beberapa yang tiba-tiba ketika mengurus sesuatu di internal itu istilah kawan-kawan disembelih juga sama juniornya seperti itu. Ini kan tragis gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena sebelumnya pimpinan di atasnya juga tidak membuat sistem yang bagus gitu loh. Sehingga sistem itu berjalan dengan berjalan semestinya gitu loh. Seorang yang barusan pensiun padahal sebelumnya terkait dengan urusan itu tiba-tiba ketika mencari izin dipungli juga. Itu terjadi di kepolisian seperti itu. Iya. Oke, terbayang kita. Pak Ito, ini mumpung ada Pak Ito, benar kayak Pak Ito ini termasuk kakak asuh atau enggak? Artinya gini Pak, saya sebagai publik ingin tahu yang Prof. Muradi amati dan sampaikan ke publik ini kemudian menjadi warning begitu, mudah-mudahan dianggap sebagai sebuah kritik membangun untuk kepolisian. Dan juga Mas Bambang amati, ini benar terjadi dan kemudian harus seperti apa kalau ya, Pak Ito? Baik, terima kasih Mas Bayu. Yang pertama saya ingin membahas dari pendekatan empirik ya, karena saya kan 35 tahun lebih menjadi anggota Polri. Saya dididik juga di Akpol, salah satu lembaga pendidikan Polri. Jadi sebetulnya istilah kakak asuh dan adik asuh itu satu hal yang sangat lazim ya di semua lembaga pendidikan, bukan hanya di Polri saja. Nah, kenapa? Karena ada atas dasar mungkin kedekatan ya, ada kedekatan karena satu daerah, ada kedekatan satu alumni pendidikan ya. Kemudian biasanya seorang kakak asuh ini dari mulai pendidikan dia sudah melihat potensi adik asuhnya. Sehingga pada saat kakak asuh ini ya itu menjadi pejabat di Polri, tentunya yang bersangkutan juga akan melihat bagaimana adik asuhnya pada saat dia bertugas di Polri. Nah, jadi kalau dari positifnya itu adalah dia akan berupaya untuk bagaimana memberikan pembinaan karir dan perkembangan karir pada yang bersangkutan ya. Meskipun mungkin di sini kan ada namanya pendekatan nepotisme ya, tapi nepotismenya yang dalam arti positif. Nah, hanya memang tadi sebagaimana dikatakan Prof. Muradi Pak Bambang, bisa saja timbul Mas Bayu ini ada loyalitas sempit ya, keberhutangan budi ya, kemudian juga barangkali yang bersangkutan itu menyisihkan daripada potensi-potensi lain yang lebih baik yang kebetulan bukan jadi adik asuhnya. Nah, oleh karena itu di Polri itu kan dari sejak beberapa waktu yang lalu kan sudah diterapkan merit system. Kemudian juga ada sistem assessment. Nah, hanya tadi betul yang dikatakan Pak Bambang, ada indikasi mungkin dalam pengawasan pelaksanaan maupun kepemimpinan yang mungkin perlu untuk diperbaiki ya. Dia pun sudah masuk ke dalam materi yang kemarin dalam fokus group discussion yang diselenggarakan oleh Pak Menko Polhukam langsung ya, kebetulan saya hadir dari pagi sampai malam. Nah, itu ada namanya akselerasi reformasi kultural. Jadi sekarang ini dengan adanya kasus ini maka diperkirakan menjadi pintu masuk untuk melaksanakan reformasi kultural. Nah, sekarang kaitan dengan kasus yang dikhawatirkan oleh Prof. Muradi itu wajar-wajar saja, Mas ya. Hanya kan kita dalam proses penanganan masalah hukum atau penyidikan atau proses penyidikan oleh Polri dalam sistem criminal justice system itu kita memiliki 3 hal. Pertama adalah waktu ya, waktu penahanan yang bersangkutan. Ini kan sangat sudah ditentukan oleh undang-undang, jadi kita tidak bisa memperlambat ya. Kemudian yang kedua, kasus ini kan direkayasa Mas Bayu ya, dari yang harusnya sederhana menjadi rumit. Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi para penyidik di Tim Sus untuk mengumpulkan lagi pasal-pasal yang hilang ya. Nah, ini juga memerlukan waktu ya. Kemudian yang ketiga adalah semua tergantung daripada JPU. Kalau JPU memberikan pengarahan atau petunjuk dan mengatakan bahwa kasus ini sudah lengkap, maka otomatis ini akan segera dilimpahkan kepada JPU dan sudah selesai di Polri untuk kasus yang 340 dan 338-nya ya. Tentunya yang obstruction of justice-nya akan menyusul ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan tadi dengan masalah kakak asuh dan adik asuh lagi, ini memang istilah yang
mungkin di publik tidak menjadi istilah yang resmi ya, jadi karena kedekatan ya. Nah, saya pikir mungkin yang dikatakan Pak Bambang betul sekali, memang kita harus mengakui bahwa di Polri ini sistemnya sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya ada kelemahan dalam pengawasan, dalam pengendalian, termasuk kepemimpinan. Nah, sekarang kita melihat kepemimpinannya Pak Sigit ya, Pak Kapolri. Beliau sekarang sudah tidak peduli meskipun itu cuma satu angkatan ataupun adik asuh ataupun apa, tetap saja itu kita kembali kepada masalah peraturan dan hukum berlaku. Dan itu sama juga dengan saya, Mas Bayu ya. Pada saat saya berdinas dulu, ada yang boleh dikatakan adik asuh saya dari mulai Letnan 2 itu saya pantau terus sampai dia menjadi pejabat. Manakala yang bersangkutan itu melakukan tindakan pelanggaran kode etik, otomatis saya harus patuh kepada peraturan yang ada. Saya tidak peduli lagi kedekatan apa yang ada. Kita bisa melihat ya, pada waktu kasus dulu Pak Kapolri dengan salah satu petinggi Polri yang kebetulan satu angkatan, tetap diproses. Pak Susno mungkin teman baik saya, satu angkatan dengan saya. Saya kabar eskrimnya. Itu tetap proses saja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi saya kira kembali kepada masalah leadership ya. Leadership dan pengawasan dan pengendalian. Saya kira itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwa kakak asuh dengan adik asuh ini mungkin hanya istilah yang mungkin kedekatan, tetapi tidak akan berpengaruh pada saat ada satu peristiwa yang membuat si adik asuh ini melanggar satu ketentuan yang apalagi yang sifatnya adalah sangat prinsip. Karena ini akan mempengaruhi juga, meskipun yang bersangkutan sudah pensiun. Nah, satu lagi yang mungkin Mas Bayu, saya sudah pensiun sekarang, betul yang ada katakan Pak Wahyu, bahwa kadang-kadang kita minta tolong kepada adik-adik di bawah ini ada sesuatu kehambatan. Nah, saya menggunakan jalur yang disiapkan Pak Kapolri, yaitu melaporkan kepada Polri, dan saya merasakan betul hasilnya adalah ada tindakan-tindakan administratif, teguran ataupun perubahan daripada mungkin adik-adik kita yang tidak berdurasi ini, yang mungkin menurut saya melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah kurang tepat, ya, tidak sesuai dengan aturan. Saya kira itu yang mungkin saya alami ya, demikian Mas. Ya, dimengerti. Nah, kalau ada Pak Ito cukup jelas begitu. Sebetulnya bagaimana kemudian ini semua ditempatkan dengan baik begitu. Saya break dulu, Pak Ito, Mas Bambang, dan Prof. Muradi. Nanti saya akan kembali ke kasus dari Ferdy Sambo. Apakah benar kemudian dengan hubungan kakak asuh, adik asuh ini, walaupun sebentar lagi kasusnya sudah tidak di kepolisian, tetapi masih ada pengaruh-pengaruh sehingga bisa mempengaruhi kasus ini sampai nanti pengurangan hukuman lah dan lain-lain yang sempat disampaikan juga oleh Prof. Muradi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami lanjutkan dialog kami mengenai kasus Ferdy Sambo yang ada alot-alotnya di beberapa tempat begitu, karena ada sosok kakak dan adik asuh yang sekarang menjadi wacana ini dan sedang kita bicarakan. Masih ada Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, dan Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri. Prof. Muradi, Mas Bambang, Pak Ito, kita sambung, sampaikan Prof. Muradi kepada kita. Anda selalu mengatakan berulang nih supaya publik juga ikut terus mengawasi mengapa kemudian ini Anda sampaikan ke publik, kekhawatiran lah begitulah ya, bahwa kasus ini bisa, apa istilah tepatnya ya kalau gini, masuk angin sedemikian rupa sehingga nanti bagaimana kasus ini kalau sudah di pengadilan nanti masih bisa masuk angin sehingga ada upaya Ferdy Sambo misalnya mendapatkan hukuman paling ringan dari yang mengancam dirinya atau pasal pidana yang mengancam dengan apa peristiwa yang terjadi ini yang dia rencanakan itu. Prof. Muradi, bagaimana itu masuk anginnya, lubang-lubangnya dari mana saja? Gambarkan kami. Yang utama sebenarnya saya melihat memang ini kan kalau nanti sudah inkrah di bandingnya keputusan Bapak TDH. Nah, kemudian katakanlah dalam waktu dekat P21 ya, sudah diserahkan ke JPU. Nah, maksud saya kalau sudah di situ, maka sebenarnya langkah internal Polri jauh lebih mudah. Apa? Karena dia yang mereka akan kemudian memastikan bahwa prosesnya berjalan. Nah, tinggal
prosesnya dan memang mau seperti apa kira-kira nanti tadi kakak asuh, adik asuh itu. Ada 3 hal Mas Bayu yang memang saya Jadi kira kalau udah di pengadilan kan udah nggak murni di kepolisian, kakak asuh, Betul. adik asuh ini masih bisa gerilya dalam tanda petik. Iya, bisanya tadi. Kalau saya ada 3 Mas Bayu. Pertama memang orang-orang yang kemudian merasa dekat dengan FS ya. Ini jadi bukan lagi orang-orang internal sebenarnya. Apakah dibantu A, B dan C lah. Yang kedua, tadi yang disebut sebagai kawan-kawan dekat FS. Ini bisa pengacaranya, bisa kemudian temannya, bisa kemudian orang yang kemudian punya akses ke jaksa dan juga hakim. Nah, yang ketiga, saya juga ingin garis bawahi bahwa ini adalah ada juga misalnya kedekatan soal ketika misalnya FS itu menangani kasus di Kejaksaan Agung ya. Waktu itu misalnya Jaksa Agung Pinangki dan juga soal kebakaran kantor kejaksaan. Nah, 3 ini juga kan saya kira juga harus jadi ruang, jadi pintu masuk. Makanya saya sih ngerasa bahwa kenapa kemudian perlu terus diatensi, perlu dipantau. Mungkin internal Polri sudah jangkauannya sudah agak jauh karena sudah dipegang oleh JPU. Tapi poin pentingnya adalah 3 ini masih memungkinkan dilakukan. Apa caranya Mas Bayu? Ada 2. Yang pertama tadi membangun persepsi publik ya. Publik kita meng-counter narasi dan sebagainya. Yang kedua ada tadi bentuknya lobby tadi. Karena pernah berhubungan, pernah dibantu, kawan baik dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga perlu dilihat. Nah, di mana sebenarnya kemudian internal? Internal sebenarnya ketika kemudian sudah P21 ya praktis sebenarnya akan fokus pada kasus yang lain. Tapi tadi penting juga untuk pimpinan Polri ya untuk memantau bahwa prosesnya memastikan bahwa teman-teman atau orang yang pernah dibantu atau merasa terbantu dari internal oleh FS ini kemudian menahan diri untuk tidak lagi melakukan upaya bantuan dan sebagainya seperti itu. Oke, terbayang Prof. Muradi. Terima kasih supaya ini jadi gamblang bagi kita. Oh, itu hubungannya. Pak Ito, Anda pernah di Kabarreskrim menangani kasus-kasus besar juga dan ada beberapa ya pasti yang juga sampai ke pengadilan. Benar tuh, bisa sampai seperti itu masuk anginnya. Kalau untuk kasus ini sangat penting bagi Polri soalnya. Kalau kasus ini di pengadilannya melempem, seperti Mas Bambang katakan, Prof. Muradi katakan, jelek juga tetap citra kepolisiannya. Pak Ito. Baik, makasih Mas Bayu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi ya, itu kekhawatiran yang sangat masuk akal. Pengalaman saya ya Mas Bayu ya, bahwa kalau sudah ya di kejaksaan, kalau kita lihat daripada criminal justice system ya, sistem peradilan pidana, di kejaksaan itu juga sangat memungkinkan, namun kita juga jangan lupa bahwa kejaksaan punya komjak ya. Tentunya beliau-beliau di komjak itu punya integritas. Kemudian pada saat di pengadilan seperti Kompolnas lah ya, Polri punya Kompolnas gitu kan, komjak di kejaksaan. Oke. Ya, kemudian di Mahkamah Agung, di peradilan itu ada namanya komisi yudisial. Meskipun kita sendiri tahu bahwa sistem hukum di negara kita saat ini masih banyak kelemahan. Contohnya mungkin yang pagi ini sedang ramai dibicarakan oleh Kompas TV ya. Nah, tertangkap tangan. Itu kan bisa saja karena dengan pengaruh-pengaruh apakah materi ataukah pengaruh-pengaruh lain yang bisa mempengaruhi seseorang yang bertanggung jawab terhadap memberikan keadilan ini juga bisa terganggu. Nah, apa yang disampaikan Prof. Muradi tepat ya, bahwa sekarang dan tadi Mas Bambang bahwa kita semua harus mengawal. Saya ini kan purnawirawan juga sekarang jadi masyarakat biasa yang kebetulan sangat paham tentang masalah proses penyidikan sampai selesai. Dan saya juga sangat mengetahui dan apa-apa yang dilakukan oleh dalam kasus ini, siapa yang salah, kemudian siapa yang dikorbankan ya. Saya kira mungkin itu tanggung jawab saya juga sebagai masyarakat sipil biasa sekarang ya, untuk turut mengawal ya. Jadi di masalah kakak asuh dengan adik asuh ini kalau kita lihat di Polri saat ini sudah dipotong oleh Pak Kapolri ya. Jadi Pak Kapolri nggak peduli gitu ya masalah itu. Dan sekarang kita tinggal ngawal pada proses penuntutan, kemudian proses pengadilan. Perlu kita kawal bersama. Jadi jangan sampai pengaruh daripada kakak asuh ya terhadap adik asuh, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan finansial, memiliki kemampuan pengaruh ya, mempengaruhi itu tidak bisa masuk ke dalam proses peradilan atau proses penuntutan sehingga betul-betul
pengadilan atau keadilan itu bisa dirasakan oleh pihak yang menjadi korbannya. Demikian Mas Bayu. Ya, terbayang. Konfirmasi dari Pak Ito ini Mas Bambang, bahwa sampai ke masa peradilan nanti juga masih bisa masuk angin ini, ya mengkhawatirkan juga. Sekali lagi saya berpikirnya citra Polri sangat dipertaruhkan dalam kasus pembunuhan berencana ini. Nah, ini mungkin juga jawaban ya Mas Bambang, bagaimana kemudian kita nih melihatnya selama ini Verdi Sambo dan kuasa hukumnya nggak pernah bicara loh di media. Jadi seperti saya menyebutnya beginilah, kalaupun tidak persis betul, ada kepercayaan diri yang berbeda begitu, karena tampaknya nanti baru akan bicara di pengadilan dan lain-lain, karena sudah mengatur semuanya, sudah tahu akan terjadi apa dan bagaimana begitu. Ini yang jadi nyambung bagi saya begitu, semacam puzzle di kepala saya begitu, tanpa bermaksud menduga-duga sebelumnya begitu. Nah, bagaimana Mas Bambang kemudian kepolisian, saya jadi agak sedikit melebarkan juga ke kejaksaan dan juga nanti peradilan kita mampu mengawal kasus ini untuk publik, untuk tidak hanya untuk Polri tetapi untuk sistem hukum di negara kita, Mas Bambang. Bagi publik masih bisa optimis nggak kita? Benar Mas Bayu. Bagi publik, optimisme penegakan hukum itu dibangun dari awal. Etalasenya adalah kepolisian. Makanya ketika kemudian kasus ini seolah-olah ditunda-tunda, dimolor-molorkan, ulur-ulur seperti itu, persepsi masyarakat kepada kepolisian kembali menurun gitu, terkait dengan upaya untuk yang disampaikan Pak Ito tadi, potong generasi. Ini harus direalisasikan dalam momentum ini gitu. Potong orang-orang yang bermasalah dengan melakukan PTDH itu harus dipercepat. Ya. Salah satu kasus terkait dengan Brigjen Hendra misalnya, sampai sekarang tertunda 3 kali misalnya seperti itu kan. Dengan alasan saksi sakit. Kita berprasangka baik bahwa itu memang terjadi. Tetapi kan persepsi di masyarakat tidak demikian, bahwa ini adalah upaya untuk mengulur waktu seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi dengan waktu yang semakin panjang yang ditunda-tunda seperti ini? Pihak FS tentunya membuat strategi untuk sebagai upaya untuk mengurangi ancaman hukuman dan kemudian strategi setelah P21 seperti itu Mas Bayu. Ya, di titik-titik inilah kemudian bisa terjadi ya. Prof Muradi, kalau kita mau melihat kasus ini, seharusnya kasus ini beberapa pengamat hukum pidana ketika kami berbincang berkaitan dengan kasus Verdi Sambo ini, seharusnya sudah cukup terang benderang, ini direncanakan, pasalnya jelas begitu, kejadiannya jelas sedemikian rupa, lepas dari motif lah begitu. Sehingga seharusnya ini adalah hukuman yang maksimal. Tapi ini mungkin saja, makanya kemudian Anda sampaikan kepada publik, ini mungkin saja tidak akan maksimal. Begitu yang kita khawatirkan. Prof Muradi. Ya, dari awal saya tegaskan ini kasus biasa. Kasus biasa. Seseorang marah karena alasan pribadi, kemudian melakukan pembunuhan. Yang jadi masalah adalah dia menyeret-nyeret organisasi, menyeret-nyeret institusi. Itu poin penting yang saya kira perlu kita garis bawahi. Nah, poin pentingnya ternyata dari organisasi, saya kira cuma 1-2 orang, ternyata 197 orang yang dia seret itu kan. Itu kan bisa kemudian akan nambah misalnya karir senior maupun juniornya juga akan terganggu, mungkin masih puluhan lagi. Karena dianggap juga punya kontribusi. Nah, yang saya nggak paham sebenarnya adalah ini kan very simple kasus ya, very simple case yang kemudian bisa dituntaskan dalam waktu cepat. Nah, karena dulu tadi Pak Ito sampaikan dulu yang jauh lebih besar misalnya bintang 3 bahkan kemudian juga tahun 78 juga bintang 3 nggak ada masalah prosesnya, diproses dan kemudian semua baik-baik saja setelah itu. Nah, yang saya kira ini menjadi penting, kasus ini menjadi seolah-olah akhirnya liar kemana-mana. Seolah misalnya katakanlah ada yang kemudian dikunci, ada yang kemudian berkontribusi tadi karena misalnya ada sesuatu yang kemudian membuat prosesnya menjadi tidak lebih
cepat begitu. Nah, poin yang kedua Mas Bayu, saya kira tadi sampaikan Pak Ito ya, bahwa ini harusnya mudah karena saya bukan orang hukum ya, tapi kalau melihat prosesnya dari penyelidikan kemudian sampai pada level penolakan banding ya, ini kan sebenarnya sudah bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Nah, ini yang makanya kemudian saya sampaikan ada sesuatu nih yang kemudian mencoba mendelay tadi, kalau bahasa Mas Bambang, mendelay, kemudian memutar supaya kemudian publik pada akhirnya tidak konsen. Kalau buat saya itunya oke. Hanya lihat efeknya, Mas Bambang, Pak Bayu, Mas Bayu, efeknya adalah organisasi akan keseret-seret. Ini yang saya kira konsen saya, Pak Ito dan juga Pak Bambang adalah bagaimana memisahkan problem Pak FS ini dengan organisasi supaya organisasi bisa pulih karena apa? Karena kalau melihat dari survei kan terus turun ini. Ya. Dari Indonesia dari Agustus sekarang turun mungkin 4-5%. Yang kemudian pada akhirnya membuat internal Polri tidak juga punya kecakapan dan juga persepsi publik yang baik di mata masyarakat begitu. Ya, setuju Pak Ito. Mungkin terakhir dari Anda, apa yang harus dilakukan oleh Pak Kapolri? Kalau kita berbincang pagi ini menjadi masukan untuk Kapolri, untuk institusi Polri begitu, apa yang kemudian bisa dilakukan? Anda tahu nih celah-celahnya di mana sebagai mantan pati perwira tinggi di Polri, Pak Ito. Apa yang kemudian harus dilakukan kepolisian? Ya, baik. Yang pertama, Mas Bayu, bahwa yang disampaikan Prof. Muradi betul. Kenapa? Karena ini kan perbuatan yang dilakukan oleh saudara FS ini kan membawa institusi pengaruhnya dan orang-orang lain Dan dia katakan tadi kasus ini sebenarnya sederhana Mas ya. Hanya menjadi tidak sederhana, menjadi rumit pada saat kasus ini direkayasa. Nah kemudian kita lihat di sini adalah dari segi leadership ya. Pak Kapolri langsung mengambil alih dengan membentuk tim sus. Kemudian juga mengenakan pelanggaran kode etik sampai hampir 100 orang. Ini menunjukkan bahwa beliau punya komitmen dan niat untuk bersih-bersih di lingkungan Polri ya. Kemudian ada statement yang beliau sampaikan bahwa institusi Polri tidak boleh dikorbankan untuk melindungi anggotanya atau oknum anggotanya yang bersalah. Saya kira ini satu komitmen bahwa tadi dikatakan Prof. Muradi bahwa tentunya Polri juga selain ini pintu masuk untuk melakukan reformasi kultural, tapi kita juga tetap menegakkan hukum ke dalam. Nah, kemudian yang terakhir, Mas, jadi saya kira kehadiran kami ini tentunya dengan difasilitasi oleh Kompas TV sangat bagus untuk memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat. Karena kan asumsi masyarakat pasti beda dengan asumsi kita yang memang punya latar belakang pengetahuan dan pengalaman. Saya kira ini bagus sekali ya, termasuk buat Polri ya. Dan saya yakin dari anggota Polri juga banyak yang nonton, tentunya masukan-masukan dari perspektif Pak Bambang, perspektifnya Prof. Muradi, dan perspektif saya ini akan menjadi masukan buat adik-adik saya ya, dari junior-junior saya yang sedang bertugas. Mudah-mudahan mereka tetap akan mengedepankan integritas dan juga tetap bagaimanapun juga institusi Polri tidak boleh dikorbankan untuk melindungi oknum anggota yang bersalah. Demikian Mas Bayu. Baik. Sayang ya Mas Bambang, Prof. Muradi, Pak Ito udah pensiun. Kalau enggak Kapolri berikutnya nih Pak Ito aja ya. Perspektifnya juga menarik, memberi wawasan kepada kita. Kita kepingin Polri kita lebih bisa kita cintai dengan tulus karena memang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Itu saja. Dan mudah-mudahan lewat momentum kasus ini kita bisa bersama-sama mengawal Polri ke arah yang lebih baik, yang lebih profesional ke depan nanti. Kita doa bersama untuk itu. Pak Ito, Mas Bambang, Prof. Muradi, terima kasih diskusinya pagi ini. Terima kasih, Mas Bayu, Pak Ito, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Muradi, Pak Bambang.